Halo adik-adik, ketemu lagi bersama saya Lausi Sumi. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memulai memuji Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami mengucap syukur pada hari ini Kau telah memimpin kami, sehingga kami boleh berkumpul lagi, bisa beribadah online ini ya Bapak. Dan juga kami mau memuji Engkau, memuliakan nama Engkau. Bapa, Kau ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan memulai ujian nomor 1 kita ya. Hanya satu jalan ke surga. Pujian nomor 2 ya, dengan Yesus cinta anak-anak. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia, merah, kuning, hitam, putih, semuanya berharga. Yesus cinta anak-anak di dunia. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, all the precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Baiklah, kita memuji Tuhan. Pujian terakhir kita, apa hapuskan dosa? Apa hapuskan dosa? Hanya oleh darah Yesus. Apa sucikan jiwa? Hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Kalvari, sucikanku bersih, putih seperti salju, hanya oleh darah Yesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other friend I know, nothing but the blood of Jesus. Oke adik-adik, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat-sehat bukan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang Paskah di Yerusalem, ya, yang diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 40 sampai 52.
anak-anak diharapkan duduk yang manis, ya, yang diam dan tidak nakal, ya. Karena apa? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita yang diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 40 sampai 52. Lause akan membacakannya. Anak-anak silakan menyimaknya dengan baik, ya. Anak-anak juga bisa membuka Alkitabnya di rumah masing-masing. Oke? Kita membuka Injil Lukas pasal 2 ayat 40 sampai 52. Lause akan membacakannya. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanannya jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam jantungnya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Mari kita berdoa ya anak-anak ya. Bapa kami yang ada di surga, kami mau mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena hari ini kami semua dapat memuji nama Engkau dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Tolongilah kami ya Bapa di surga, agar anak-anak yang berada di rumah semuanya dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Nah anak-anak, setiap tahun ya Yusuf membawa keluarganya ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk menghadiri pesta istimewa yang disebut apa anak-anak? Iya, Paskah. Termasuk Tuhan Yesus ya, yang pada saat itu berumur 12 tahun loh anak-anak. Untuk orang Yahudi ya, yang berasal dari luar Yerusalem, biasanya mereka akan tinggal di sana selama beberapa hari lamanya, termasuk Yusuf dan Maria. Nah, anak-anak harus tahu ya, bahwa setiap laki-laki Yahudi pada usia 13 tahun
akan disebut anak Taurat. Dan saat itu ia mulai diwajibkan untuk melakukan tugas-tugas keagamaan loh anak-anak ya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh laki-laki Yahudi ya, yang biasa dilakukan oleh laki-laki Yahudi. Selanjutnya, ia wajib memelihara segala ketentuan agama Yahudi ya. Jadi dalam tahun-tahun sebelumnya, Taurat atau hukum agama itu sudah diajarkan kepada mereka loh, dan mereka dibiasakan ya, dilatih untuk apa? Untuk mentaati perintah-perintah itu. Seperti peraturan Sabat dan peraturan-peraturan yang lainnya. Oleh karena itulah ya, Tuhan Yesus pada usia 12 tahun ikut pergi bersama orang tuanya ke Yerusalem. Anak-anak, tahu nggak bahwa perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem cukup jauh loh anak-anak ya? Cukup jauh. Pada zaman itu belum ada mobil, belum ada motor, belum ada kereta api, apalagi pesawat terbang, dan alat-alat transportasi lainnya itu semua belum ada. Ya, yang ada apa? Mereka hanya berjalan kaki, ya, memakai kaki untuk berjalan. Jauh bukan anak-anak? Ya, perjalanannya itu kurang lebih 3 hari baru sampai ke Yerusalem. Nah anak-anak, sewaktu perjalanan pulang, Yusuf dan Maria dia menyangka bahwa Tuhan Yesus itu telah menggabungkan diri dengan salah satu rombongan itu. Ya, biasanya anak-anak, ya, rombongan laki-laki berjalan lebih cepat loh dari rombongan perempuan dan anak-anak. Ya, nah Yusuf mengira bahwa Tuhan Yesus itu berjalan bersama rombongan yang lainnya. Akan tetapi, apa yang terjadi anak-anak? Pada malam harinya, mereka sangat terkejut ketika mereka menyadari ya, bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada. Dan akhirnya, apa yang terjadi? Mereka menempuh perjalanan kembali lagi ke Yerusalem. Setelah 3 hari menempuh perjalanan kembali ke Yerusalem, akhirnya Maria dan Yusuf ya berhasil menemukan Tuhan Yesus yang berada di Bait Allah. Ternyata anak-anak ya, Tuhan Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Agaknya Yesus ya terpesona oleh segala yang dilihat dan didengarnya, sehingga apa? Ia betah berlama-lama di bait suci. Nah, terus apalagi? Bahkan anak-anak ya, Tuhan Yesus menjadi pusat perhatian sekelompok rabi-rabi. Apa itu rabi-rabi anak-anak? Rabi-rabi itu artinya guru-guru. Nah, jadi Tuhan Yesus mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas kepada para alim ulama. Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang melebihi pemikiran-pemikiran anak-anak seusianya loh. Dan apa? Dan memberi jawaban-jawaban yang begitu bijaksana, sehingga orang-orang apa? Menjadi tercengang-cengang. Mereka menjadi takjub atas apa? Jawaban-jawaban yang diberikan Tuhan Yesus. Ya, ini menunjukkan ya bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang cerdas dan berhikmat. Ya, apakah anak-anak mau cerdas dan berhikmat? Kalau mau cerdas dan berhikmat, harus mengikuti teladan Tuhan Yesus, selalu berada di bait Allah. Ya, terus selalu membaca firman Tuhan. Itulah anak-anak harus mencontohinya. Anak-anak bisa setiap minggu datang ke gereja, ya. Terus apalagi? Anak-anak senantiasa membaca firman Tuhan.
Karena apa? Karena Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik. Selanjutnya Maria ibunya ya berkata kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku ya dengan cemas mencari engkau." Akan tetapi jawab Tuhan Yesus kepada mereka, ya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Akan tetapi, anak-anak, Yusuf dan Maria tidak mengerti apa yang dikatakannya. Tidak mengerti apa yang dikatakan kepada mereka. Dan pada akhirnya ya, Yesus pulang ke Nazaret bersama dengan orang tuanya. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, anak-anak tahu nggak bahwa Yesus suka berada di tempat ya di mana ia dapat belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak yang berada di rumah? Anak-anak suka tidak belajar firman Tuhan? Ya, dan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak harus suka ya belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Karena apa? Karena dengan belajar firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, apa yang terjadi? Rohani kita bisa bertumbuh dan pastinya kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Oke anak-anak, ya, jadi anak-anak setelah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, anak-anak boleh meneladani kehidupan dari Tuhan Yesus. Kalau anak-anak ingin cerdas dan berhikmat seperti Tuhan Yesus, apa yang harus anak-anak lakukan? Anak-anak harus taat ya kepada firman, taat kepada firman Tuhan, ya, suka membaca firman Tuhan. Itulah anak-anak yang bagus, anak-anak yang pintar, anak-anak Tuhan yang baik. Hari ini kita sudah belajar firman Tuhan, bagaimana ya Yesus pada umur 12 tahun mereka ke mana? Ke Yerusalem ya untuk mengikuti Paskah. Kiranya anak-anak di rumah bisa sungguh-sungguh ya belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Mau diubahkan oleh Tuhan? Mau menjadi anak yang cerdas? Mau menjadi anak yang pintar? Mau menjadi anak yang berhikmat seperti Tuhan Yesus? Lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang sudah mengajarkan kami agar kami dapat meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang begitu indah. Kiranya firman-Mu dapat terukir di dalam lubuk jantung anak-anak. Anak-anak dapat terberkati melalui firman Tuhan yang sudah mereka dengar. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye-bye.